Pemerintah Kota Makassar masih membahas penetapan lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Diketahui, pemerintah pusat memberi atensi kepada pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat proses PSL. Dua menteri bahkan datang langsung ke Makassar untuk memastikan percepatan pembenahan sistem pengolahan sampah. Ialah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat yang berkunjung pada Selasa 4 Agustus 2026 dan pada Rabu 5 Agustus 2026. Di sisi lain, Pemkot Makassar masih dilema suara-suara penolakan dari masyarakat Kecamatan Tamalan Raya masih terus terdengar. Mereka menolak pembangunan PSL di wilayahnya tempat bermukim masyarakat. Karenanya, pemerintah Kota Makassar membuka ruang dialog di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis 6 Agustus 2026. Agenda itu dihadiri jajaran PT Sarana Utama Sinergi sebagai pemenang kontrak masyarakat Tamalan Raya, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Masyarakat yang menolak PSL. Ada PT SUS sebagai pemenang dari tender di Perpres 35. Ada asisten deputi Kemenko Bidang Pangan. Ada dari KLH. Ada dari pemerintah kota, ada dari pemerintah provinsi, ada dari masyarakat yang mendukung. Supaya satu persepsi bagaimana pentingnya hadirnya pengelolaan sampah ini. Nah, di dalam proses tadi ini itu sudah disampaikan bahwa Makassar ini sangat butuh dan darurat terhadap yang namanya pembangunan pembangkit sampah energi listrik. Nah, inilah yang menjadi bahan diskusi tadi kita semua untuk semua pihak melihat dari sudut pandang mereka gitu. Seperti itu. Dan ini kan hanya melanjutkan dari apa yang ada di Perpres 35 menuju ke Perpres 109. Tapi untuk lokasinya, Pak? Kan begini, kalau kita mau bicara dalam waktu yang dekat, tentu harus ada lahan yang sangat matang. Nah, saya nggak pernah lihat ya, memang saya belum pernah lihat lokasi yang ada di bawah apa sudah matang atau bagaimana, sistem kepemilikannya bagaimana dan sebagainya gitu. Itu yang saya nggak pernah lihat. Makanya karena kemarin kalau umpamanya ada opsi, kami membuat opsi kami itu ada di TPA. Nah, tapi katanya TPA itu tidak bersyarat untuk itu. Lalu kami harus mencari di mana lagi dengan sisa waktu yang tidak panjang. Iya, kita lihat nanti seperti apa prosesnya. Ini kan dikasih waktu 2 minggu, Pak. 2 minggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan administrasinya kan. Artinya begini, ini kan mau kemana nih? Mau di Perpres 35 atau Perpres 109? Nah, kalau syaratnya di Perpres 35 harus ada pengakhiran antara pemenang karena kan sudah jalan melalui dokumen negara. Maka dari itu harus ada pengakhiran seperti yang diamanatkan dalam Perpres. Diakhiri dulu perjanjiannya untuk di Perpres 35 untuk secara lengkap berpindah ke Perpres 109. Nah, seluruh runutannya nanti yang akan diikuti adalah Perpres 109. Kalau kita mau tetap di Perpres 35, kan kita tidak mungkin kuat karena di dalam situ ada tipping fee yang memberatkan pemerintah kota seperti itu. Jelaskan secara transparan kepada kita semua. Dari seperti dari awal sampaikan, kalau kita tidak paham ya tidak akan kita ketemu. Dari kami Pak, dari pusat, dan saya kira sudah sepaham, pemerintah kan tidak mungkin juga menjadikan satu solusi di satu tempat menjadi masalah di tempat yang lain. Jadi kita harus sekarang. Jadi solusi itu untuk semua. Kita menyelesaikan persoalan sampah, juga menjadi persoalan lingkungan, tapi persoalan masyarakat sekitar juga nanti harus menjadi ada solusi juga. Sehingga betul-betul manfaat itu bisa dirasakan oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh lingkungan, dan juga oleh masyarakat. Karena 3 poin itu yang saya kira yang kita di pemerintah harus yakinkan bahwa semua pembangunan itu harus punya 3 dimensi. Dimensi masyarakat, dimensi ekonomi, dan dimensi lingkungan. Saya kira itu yang dipegang oleh Pak Wali lah, khususnya di sini pasti diperhatikan. Sekarang tinggal melihat sudut pandangnya. Sudut pandangnya
tadi dari sudut pandang masyarakat sudah ada, tinggal kita jelaskan sebetulnya seperti apa yang akan terjadi atau apa yang sudah kita mitigasi supaya dampak yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Kalau dari sisi lingkungan jelas, kita akan menjelaskan persoalan sampah yang jauh lebih besar dampaknya kalau kita tidak melakukan segera. Nah, kemudian dari sisi ekonomi, nah sekarang kita lihat apa dampak ekonominya terhadap Kota Makassar, terhadap Indonesia secara keseluruhan, bahkan terhadap masyarakat yang di sekitar Natal. Menurut hemat saya Pak, kalau kita bisa memahami ini semua, kita sepakat gitu ya, insya Allah akan ketemu titik terangnya. Nah, tapi sebelum saya ingin menjelaskan lebih ini tadi kira-kira dampak apa, kami ingin dulu dengan Bapak Ibu sekalian, terutama dari masyarakat di sekitar ya, bahwa tadi proses sudah panjang, keputusan sudah dibuat, dan kita sudah sudah terlama-lama juga ini Pak Wali ya, tidak ada problem. Bahwa sebenarnya beban yang kami pikul di pundak itu terlalu banyak. Karena masyarakat di bawah berharap kami yang membantu mereka bagaimana caranya bahwasannya proyek ini tidak terlaksana di tengah-tengah pemukiman kami. Tapi Pak, kemarin saya sampaikan kepada Bapak Kemenko waktu kami ke Jakarta bahwasannya di bawah Pak banyak ibu-ibu yang ingin melindungi anak-anaknya ke depan, yang ingin melihat keluarganya sehat. Nah, kalau seperti yang Bapak sampaikan di hari ini, Bapak seolah-olah berpihak di satu pihak, cuma menangkapkan inspektor. Mana pembelaan Bapak ke masyarakat? Tidak ada Pak. Padahal saya sudah sampaikan ke Bapak, harapan kami warga yang ada di bawah, tolong Pak didengar. Karena kami minta cuma satu, tempatnya, lokasinya dipindahkan. Karena kami tidak menolak proyeknya Pak. Yang kami katakan adalah lokasinya. Kalau memang pemerintah kota membutuhkan membutuhkan proyek PSL di Kota Makassar untuk mengurangi volume sampah, silakan Pak, tapi jangan di pemukiman kami. Silakan, kami akan dukung Bapak. Karena kami juga tidak percaya dengan kecanggihan teknologi yang akan dibawa sama PT SUS. Kami tidak percaya Pak. Kecanggihan apa teknologi yang tidak bisa merusak masyarakat. Pak, ini pembakaran. Bapak sendiri tahu, kalau membakar sampah itu akan mengeluarkan racun-racun. Bapak tahu sendiri racun apa yang akan dikeluarkan. Sementara mereka akan membakar sampah. Mereka akan membakar sampah 24 jam dan jawabannya lari keluar. Siapa yang hisap? Apakah mereka? Tidak. Kami yang di dekat-dekat rumahnya kami. Bukan mereka Pak. Mereka membangun sebentar pulang ke negaranya. Kami yang tersiksa di kampung kami. Jadi jangan bercerita tentang teknologi canggih Pak. Kami tidak percaya dengan teknologi canggih. Karena kami juga lihat bahwasannya semua PSL di kota maupun di Surabaya, di Indonesia itu tidak ada yang dekat dengan pemukiman. Seperti yang disampaikan teman saya, 1.200 ditumpuk di Cina Pak. Masa orang Cina 1.300 meter, 1 kilo lebih dari pemukiman, sementara mereka datang membawa PSL ke Indonesia. Bahkan di Makassar itu cuma 1 meter. Itu tidak masuk logika Pak. Mereka membawa dengan bahasa teknologi. Di Kota Makassar untuk memiliki PSL ini, karena kita sudah lihat sendiri, mungkin Bapak Ibu yang di lokasi di Kota Makassar jauh lebih paham bagaimana persoalan persampahan ini yang kita hadapi bersama. Kebetulan kemarin kami dapat kesempatan dengan Pak Menteri LH, Perhubungan, Pak Gubernur, Pak Wali, sampai mengunjungi TPA Kemangapa
Maka itu memang terima kasih Pak Wali Kota sudah ada progres, tapi bisa dibayangkan karena kita abai selama bertahun-tahun, berpuluh tahun selama ini, sehingga dampak dari keberadaan TPA seperti itu yang open dumping itu memang memberikan dampak luar biasa. Sehingga kita tidak boleh lagi ada proses pengolahan sampah. Sehingga kami atau kita sekarang mendorong modernisasi, istilahnya itu modernisasi pengolahan sampah di Indonesia. Salah satunya dengan teknologi SRI. Teknologi bukan satu-satunya solusi. Pak Wali juga sudah terangkan ada aktivitas yang juga didorong di tingkat masyarakat, ada pemilahan, ada ketiga bank sampah dan seterusnya. Itu adalah bagian integral mengelola persampahan. Nah, kemudian proses yang khusus di Kota Makassar ini yang tadi sudah dijelaskan sudah panjang ceritanya. Ya, sudah panjang ceritanya, mungkin dari 2020-an awal mungkin, bahkan sebelum itu mungkin sudah ada. Saat itu saja sudah dapat darurat Kota Makassar, apalagi sekarang ini. Sehingga solusinya harus cepat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk membuat atau memutuskan bagaimana mengolah sampah yang lebih baik. Dan ini sudah diputuskan dan kami sangat mendorong untuk bekerja. Terima kasih tadi Pak Akbar dan tim ya, dan masyarakat sekitar yang pada prinsipnya sebetulnya sepakat ada teknologi untuk PSL ini, karena tadi kalau kita lihat memang suatu kebutuhan. Ya, persoalan sekarang adalah pertama lokasi, apakah tepat di situ, apakah tidak tahan lain, atau mungkin apa sih dampaknya kepada masyarakat gitu. Dampaknya bisa positif, bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.